never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Ada peran Rossi di balik kepindahan Luca Marini ke Repsol Honda. Prestasi Repsol Honda yang jeblok sejak musim 2020 tak menyurutkan langkah Luca Marini untuk pindah dari VR46 Racing Team dan mencoba motor Honda RC213V pada musim 2024. Marini mengatakan, kakak tirinya yaitu Valentino Rossi adalah orang pertama yang dia ajak bicara saat dia memikirkan untuk pindah ke Honda. Sejujurnya orang pertama yang saya hubungi adalah saudara laki-laki saya. Pertama-tama karena dia adalah pemimpin tim, pemilik, tetapi juga karena dia adalah orang yang sangat cerdas dan memiliki banyak pengalaman, kata Marini dilansir dari Crash. Marini mengatak meminta nasihat kepada Rossi juga menimbang pengalaman Rossi saat bersama Honda. Saya menjelaskan kepadanya apa yang saya rasakan di dalam hati, apa yang saya pikirkan, dan bahwa ini bisa menjadi peluang bagus untuk karir saya, ungkapnya. Bersama dengan Akademi VR46, dengan manajer saya, dan dengan Honda, kami mulai berbicara dan dari percakapan itulah semua ini terjadi, kata Marini. Marini cukup optimistis memulai babak baru bersama Repsol Honda, meski dia sadar tugasnya tak mudah sebab Honda terpuruk cukup lama sampai kemudian ditinggal oleh Marc Marquez ke Ducati. Menurut Marini langkahnya saat ini sudah tepat. Dia menggambarkan keputusan ini seperti bergabung dengan raksasa sepak bola Spanyol, Real Madrid atau Barcelona. Saya rasa saya adalah pebalap yang tepat untuk Honda saat ini dan saya juga berpikir, bagi saya, Honda adalah tim yang ideal karena ini adalah mimpi, katanya. Ini seperti bermain untuk Real Madrid atau Barcelona. Saya pikir saat ini, saya hanya bisa berkembang. Saya harus bersabar dan memberi waktu pada diri sendiri, ujar Marini. Ada Valentino Rossi di balik langkah berani Luca Marini pindah ke Repsol Honda, janji podium sudah diumbar. Valentino Rossi berperan cukup besar dalam meyakinkan Luca Marini untuk mantap pindah ke Repsol Honda. Keputusan besar yang dilakukan Marini tentang kepindahannya dari Muni VR46 Racing Team menuju Repsol Honda pada MotoGP 2024 tidak lepas dari diskusi bersama Rossi. Marini menuturkan bahwa The Doctor adalah orang pertama yang ia hubungi saat ia sudah berencana ingin keluar dari tim VR46. Peluang masuk ke Repsol Honda langsung dipikirkan pembalap 26 tahun itu setelah mengetahui langkah besar Marc Marquez ke Gresini Ducati. Ada beberapa alasan yang membuat Marini langsung berpikir untuk membicarakan niatnya pindah kepada Rossi. Sejujurnya, orang pertama yang saya hubungi adalah kakak saya, Rossi, Red, kata Luca Marini. Terutama karena dia adalah bos tim dan pemilik tim. Namun selain itu, juga karena dia adalah orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dan banyak pengalaman, tandasnya. Marini berdiskusi dengan juara dunia 9 kali tersebut tentang alasannya ingin pindah sampai tentang kemungkinan kelebihan dan kekurangan yang akan ia alami jika pindah dari skuad Ducati. Dia ingin menemukan jati dirinya tanpa harus selalu dilekatkan dengan embel-embel adik Valentino Rossi. Bak Gayung bersambut, Rossi pun tidak ingin membelenggu sang adik dan membebaskannya untuk meniti jalan karirnya sendiri. Saya menjelaskan kepadanya apa yang saya miliki dalam diri saya, bahwa saya pikir ini bisa menjadi peluang untuk karir saya, untuk hidup saya, jelas Marini. Bersama Akademi VR46, dengan manajer saya, dan Honda, kami mulai berbicara. Dan dari percakapan itu semuanya berkembang, tambah dia. Efek Rossi dalam transfer Marini ke Repsol Honda diduga kuat juga besar. Sebab Honda rela mengubah rencana awal mereka dari yang tadinya hanya menawarkan opsi kontrak semusim untuk pengganti Marquez, justru jadi 2 musim untuk Marini. Sekarang, PR besar Marini adalah menjawab tantangan sebagai pengisi kekosongan kursi Marquez di tim berlogo sayap tunggal tersebut. Jawabannya jelas tidak mudah. Namun pembalap asal Italia itu sudah menegaskan bahwa dia tidak akan terpengaruh sebagai pengganti Marquez dan akan bekerja dengan caranya sendiri dalam membantu mengembangkan motor RC213V. Sejujurnya, saya tidak perlu meyakinkan siapapun, tegas Marini. Pada saat itu, sebelum diumumkan, tidak banyak pembalap yang masuk dalam daftar untuk naik Honda. Ada beberapa, tetapi mereka menganalisis setiap musim apa yang telah dilakukan setiap pembalap, di kualifikasi, di balapan, ini dan itu. Pada akhirnya,
Mereka menyadari bahwa saya bisa menjadi pembalap yang tepat dari sekian banyak pembalap yang tersedia. Selama pembicaraan dengan pihak Jepang, dengan Alberto, Puig, dan yang lainnya, saya hanya harus membiarkannya datang kepada saya sehingga mereka dapat mengenal saya. Itu adalah proses yang normal, tambahnya. Marini cukup percaya diri mampu membawa Honda untuk bangkit dari keterpurukan. Bahkan dia yakin bisa memberikan podium untuk Honda dalam waktu singkat. Sebuah kepercayaan diri yang layak ditunggu pembuktiannya pada musim ini. Dengan pengalaman yang saya miliki di MotoGP bersama Ducati dan dengan semua yang bisa saya berikan kepada Honda dengan feedback saya, kata Marini, kami akan bertarung untuk podium lagi dalam waktu singkat, tutupnya. Marc Marquez ikut jajal Ducati Panigale V4S di sirkuit Portimao. Ini sungguh luar biasa. Usai dihebohkan Valentino Rossi yang kembali ke menunggangi motor di lintasan balap, kali ini kabar terbaru datang dari Marc Marquez. Ternyata dalam kesempatan yang sama, pembalap dengan nomor 93 itu bersama adiknya juga mengikuti sesi tes World Superbike di sirkuit Portimao. Berbeda dari Valentino Rossi yang menggunakan Yamaha R1, duo Marquez menggunakan motor Ducati Panigale V4S yang digunakan dalam ajang Worlds BK. Keduanya menggunakan motor tersebut yang dibalut livery Gresini Racing. Uniknya, Marc Marquez dan Alex Marquez menjajal putaran di sirkuit Portimao tanpa menggunakan transponder, sehingga catatan waktu keduanya tidak dapat diketahui oleh publik. Dilansir dari Motosprint, baik Marc Marquez dan Alex Marquez secara kompak tidak memasang transponder pada motor mereka selama tes di Portimao, namun alasannya belum diketahui secara pasti hingga saat ini. Yang jelas dalam sesi tes tersebut, terdapat beberapa pembalap Ducati MotoGP yang turut turun ke lintasan, di antaranya adalah Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, dan Enea Bastianini. Bahkan Luca Marini yang merupakan pembalap Honda juga turut dalam tes resmi World Superbike tersebut. Tak ketinggalan juga Valentino Rossi turun lagi ke lintasan pakai Yamaha R1. Yang menarik, dengan hadirnya Marc Marquez dan Valentino Rossi di lintasan yang sama menjadi momentum sejarah baru, mengingat rivalitas antara keduanya masih sangat panas meskipun Valentino Rossi sudah pensiun sejak 2021. Valentino Rossi sendiri menggunakan Yamaha R1 yang merupakan motor yang sama saat latihan bersama Akademi VR46 di Januari tahun 2023 lalu. Motor tersebut merupakan pemberian dari Yamaha saat sang legenda memutuskan untuk pensiun di akhir tahun 2021. Soal catatan waktunya, ternyata pembalap MotoGP berada di bawah para pembalap World Superbike, bahkan Valentino Rossi menduduki posisi ke-30, alias paling lambat di antara pembalap lainnya. Catatan Valentino Rossi dianggap jauh lebih baik ketimbang para pembalap lainnya, dikarenakan Valentino Rossi menggunakan motor produksi massal yang punya spek beda jauh dari Panigale maupun Yamaha R1 versi Superbike. Jadi tandem baru Fabio Quartararo, Alex Rins PD bawa Yamaha bersaing di MotoGP 2024. Pembalap Monster Energy Yamaha, Alex Rins, memberikan pujian kepada Fabio Quartararo, yang menurutnya sangat memahami motor M1 milik Yamaha. Jika itu dipadukan dengan pengalamannya mengendarai kuda besi merek lain, Rins yakin mereka berdua akan menjadi pasangan yang sangat kuat, terutama dalam hal pengembangan performa motor. Seperti diketahui, Rins akan mulai memperkuat tim pabrikan Yamaha di MotoGP 2024 mendatang. Dia memutuskan hengkang dari LCR Honda hanya setelah semusim bersama. Pembalap asal Spanyol itu berharap besar bisa kembali ke performa terbaiknya musim depan setelah menjalani tahun yang berat di MotoGP 2023. Kecelakaan dalam sprint di GP Italia yang membuat tulang tibia dan fibulanya patah, benar-benar mempengaruhi penampilannya bersama tim satelit Honda, yang juga tak mampu memberinya motor yang kompetitif. Alhasil, Rins hanya mampu mengumpulkan satu kemenangan sekaligus satu-satunya podiumnya musim lalu dalam MotoGP Amerika Serikat 2023. Dia berakhir di peringkat 19 dengan koleksi 54 poin saja. Di sisi lain, Quartararo juga berambisi untuk bangkit dengan tim pabrikan Iwata di MotoGP 2024 usai mengalami penurunan performa yang sangat jauh di musim lalu di mana dia berakhir di peringkat 10 dengan 172 poin. Padahal,
Pada musim 2022 dia merupakan juara bertahan dan selalu dalam jalur perebutan gelar juara hingga akhir musim. Oleh karena itu, Rins tahu betul bahwa El Diablo julukan Quartararo merupakan sosok yang sangat mengenal motor M1 milik Yamaha karena mereka telah bersama sejak promosi ke kelas utama pada 2019 silam dan kemudian menjadi juara MotoGP 2021. Dengan tambahan pengalamannya mengendarai motor merek lain, dia pun yakin dirinya dan bintang asal Prancis itu merupakan duet yang sangat kuat untuk bisa mengembangkan performa motor. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.